siang. KTP sama surat tugas silakan lanjutkan ke depan. KTP-nya ada. Sisi. Silakan dulu. Yang dibacakan dulu ya identitas dari ahli atas nama lengkap Yus ahli ya sudah dimintakan permohonannya berdasarkan surat tugas jabatan yang kepala ya. Itu sudah menjadi ahli, pernah jadi ahli di perkara di sini saudara melakukan pernah menulis buku atau jurnal ada buku atau jurnal jurnal buku itu ada. Silakan dari umum. Tanggapan dari umum? Ya ada. Ya. Untuk umumnya untuk ahli ya. Tidak ada tanggapan dari umumnya itu silakan lebih dan jalan. Demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Sebagai ahli dalam perkara ini. Sebagai ahli dalam perkara Akan ini. memberikan pendapat. Akan memberikan pendapat Tentang hal-hal yang dikemukakan. Hal-hal yang dikemukakan. Dengan benar. Dengan benar. Sesuai dengan keahlian saya. Sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Dia sudah berjanji ya. Jadi pertanyaannya ya berdasarkan pada pengetahuan dan keahlian ya. Pertanyaan yang pertama dari silakan dari permohonnya. Baik, terima kasih yang mulia. Tidak ada ya, yang boleh bahas atau berdata lagi ya. Baik, saat ini ahli akan memberi keterangan dengan kalian ahli dengan hukum pidana. Coba ahli ceritakan sedikit atau secara singkat mengenai pendidikan karir dari Oke, jadi kami dalam pendidikan SMP SMA dan fakultas hukum berada dalam studi kami melakukan pendidikan fakultas hukum di satu, kemudian S2 di karena dosen harus mengambil S2 di satu, kasus sarjana, kemudian sudah itu tahun ulang tahun lebih kami di selain tanggung jawab oleh pimpinan
kasih. Saya menanyakan kepada ahli, coba saudara ahli jelaskan mengenai batas-batasan penilaian mengenai proses pra peradilan. Oke, pra peradilan itu diatur dalam bab yang baru. Kemudian bab yang baru ini tidak diperluas ya. Bab yang lama nomor 881 pasal 77 sampai pasal 83. Yang baru sekarang di pasal 158 yaitu mengenai kewenangan pengadilan untuk memeriksa setidaknya upaya paksa. Kemudian memeriksa setidaknya penghentian penyidikan, penuntutan, kemudian rehabilitasi dan ganti rugi jika perkaranya penyidikan termasuk kewenangan dari pengadilan. Kemudian pekerjaan ini yang baru ini kira penanganan penangguhan pembantaran juga masuk ya di dalam objek daripada pra peradilan. Jadi upaya paksa itu adalah penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, termasuk upaya paksa. Termasuk penghentian atau penangguhan perkara yang dilakukan oleh penyidik Polri yang dihentikan yang tidak ada alasan yang besar. Sekarang ini perkara ada saudara kesempatan terjadi dalam waktu depannya menjadi objek sekarang. Dan pra peradilan itu sebetulnya adalah lembaga pengawasan horizontal oleh Pengadilan Negeri. Karena pengawasan yang dianut dalam UHAP kita sekarang ini dalam rangka penegakan hukum itu bisa dilakukan oleh jaksa juga melalui SPDP. Jadi SPDP itu dikandungkan supaya jaksa melakukan pengawasan terhadap proses criminal justice system dunia. Kemudian juga pengawasan itu lewat CCTV. Ya, dan sekarang dalam dua ada pemeriksaan itu memang diawasi oleh CCTV. Lalu masyarakat juga bisa mengawasi lewat lumas. Jadi ada sesuatu yang ya sudah perkara dilaporkan pada Propam dan masih bisa. Nah ini yang kecil semua kita tiba pada pra peradilan ini bagian daripada bentuk pengawasan pengadilan terhadap kinerja daripada penyidik. Baik, terima kasih. Ada dijelaskan mengenai penyelidikan dan penyidikan Oke, jadi dalam kuhap kita mengenal terminologi tentang penyelidikan dan penyidikan. Jadi penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk menunjukkan barang bukti dan barang bukti dan untuk menemukan apakah ada sejauh dan tidak. Jadi penyelidikan itu masih belum ada sifatnya pemanggilan, pengulangan klarifikasi. Kemudian penyidikan dasar melakukan penyidikan itu harus ada spdp. Dikeluarkan setelah ada laporan atau pengaduan. Jadi dari SPKT laporan pengaduan itu sebagai dasar diterbitkannya spdp. Jadi dalam prosedur pra peradilan ini kita memeriksa prosedur of justice. Jadi menyangkut formil yang dilakukan oleh penyidik. Tidak menyentuh substantif atau materi. Jadi itu diatur juga oleh peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang formil dalam peradilan. Kemudian kalau dalam penyidikan itu dilakukan pengumuman barang bukti, pemeriksaan DAP, lalu akan digelar perkara. Gelar perkara ini menentukan apakah perkara ini masuk pada ranah pidana, dia pertama dinilai, atau dia masuk pada ranah lain, misalnya administrasi atau perdata. Sehingga kadang-kadang di penyidikan kalau dia menganalisis perkara itu, ini penting dalam penyidikan, atau perkara ini masuk di penyidikan PPNS
pasal-pasal yang disangkakan ini sesuai dengan laporan pengaduan dipadukan dengan fakta. Nah, itu dalam penyelidikan. Sehingga kalau misalnya ini terpenuhi, permulaan bukti yang cukup sesuai dengan tafsir daripada Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014, itu permulaan alat bukti yang cukup minimal ada kecukupan 2 alat bukti. Status itu di gelar perkara bisa dinaikkan pada status sidik, sampai dengan sidik. Nah, administrasinya juga berjalan di situ. Nama-nama yang telah dia menyampaikan itu SPDP ketika dia sidik ke kejaksaan, termasuk juga pada setelah dia sudah sidik, dia tentunya akan keluar juga administrasi sprint dan sidik. Mulai lagi dia mengajukan alat bukti tadi, sehingga dan semua alat bukti itu kalau ada nomor terangnya sebuah perkara dikatakan gelar perkara, dan disitulah dan sidik akan menetapkan siapa tersangkanya. Nah, semua proses ini selain mengacu pada kitab, itu mengacu pada PSK kepolisian, Kapolri nomor 6 tahun 2019 ya, tentang ini kan tidak pidana, juga Perpol kepolisian. Ini semua harus ada sesuai dengan peraturan perundangan, jangan sampai terjadi kesenangan. Nah, ini kira kebaran tentang peradilan. Kalau ada kewenangan kewenangan itu sebenarnya tidak bisa pemohon di persidangan. Satu pihak dalam persidangan peradilan harus memperhatikan kepentingan negara dan keseimbangan dengan kepentingan individu. Jadi pemohon dari yang masyarakat individu dan pemohon dari kepentingan negara. Negara punya menegakkan aturan sesuai yang tertentu. Baik, saya akan memperlihatkan satu bukti surat yang diajukan oleh termohon C19. Ini masyarakat. Bahwa mengenai isi surat somasi pada saat ini termohon selaku penyidik melakukan penyelidikan dan penyidikan, sehingga di dalam hasil
dan penyelidikan dapat ditingkatkan penyelidikan melalui mekanisme gelar perkara, dan dalam penyelidikan termohon selaku penyidik tidak melakukan serangkaian proses penyidikan dari pemeriksaan, penyitaan, bukan permintaan keterangan ahli-ahli yang ada, dan juga ada satu saksi mengenai ahli angkutan yang sudah diperiksa dan dimintai keterangan, dan ahli angkutan dan saksi angkutan mengatakan bahwa tidak ada kerugian yang dialami oleh pelapor atas nama yang tujuan surat somasi tersebut. Bagaimana pandangan ahli bisa menilai mengenai isi tulisan yang sudah menuliskan mengenai uang yang belum ada keputusan yang sah, karena dalam pemeriksaan saksi angkutan publik menyatakan tidak ada kerugian. Bagaimana pendapat ahli? Oke, sekarang ini kerja yang profesional, jadi tidak boleh menentukan sendiri, harus pejabat yang berwenang, yang independen, akuntan publik, pejabat yang profesional dan independen. Kalau menyangkut angka, tidak bisa menentukan sendiri, bisa kemudian seperti tadi terjadi oleh penyidik meminta para pejabat yang berwenang apa yang di somasi itu adalah suatu aturan tingkatan hukum. Memang di dalam, kalau dalam konteks undang-undang advokat, saya ya menyampaikan somasi itu dalam pasal undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, pasal 16 berdasarkan itu tidak dapat ditutup oleh seluruh pidana pemerintah sepanjang itu dilaksanakan etikat baik. Jadi itu yang sering dipakai oleh anak tidak bisa dituntut, padahal itu butuh frasa. Pasal itu harus dibaca lengkap, harus dilaksanakan dengan etikat baik. Apa etikat baik itu adalah kewajiban penerima hukum, termasuk juga memberikan somasi harus yang benar. Tidak boleh dia menunjukkan sesuatu yang tidak benar, ternyata setelah dilakukan pemeriksaan kepada alat publik itu tidak seperti itu apa yang ditunjukkan. Sehingga bagi seseorang yang disampaikan somasi itu, dia merasa mungkin tidak melakukan sesuatu, nama baiknya merasa tercemar, dengan kehormatan dan martabat. Mungkin dari situlah timbul kegaduhan. Nah, praktik ini yang paling utama di situ. Dalam praktik ini dia benar-benar merasakan karena fakta itu tidak sesuai bagaimana tentang publik kita, maka dia merasa diri dia yang sendiri harus mengadu, melakukan pengaduan kepada polisi karena dia merasa tercemar. Itu beda dari kedua praktik ini. Nah, kemudian dalam unsur pasal yang menyangkut pencemaran itu yang paling utama itu adalah termasuk untuk diketahui umum. Jadi dalam objek daripada somasi ini kita harus melihat di mana letak supaya terpenuhi unsur diketahui. Karena dalam unsur-unsur pencemaran itu ada yang unsur subjek, kira, kemudian ada juga objek yang dia menyerang kehormatan, baru dia ada dengan cara dia ada niat dia menyerang kehormatan orang dengan cara dia menyampaikan sesuatu untuk diketahui.
Oke, jadi di dalam saja tadi, kalau tidak salah itu untuk pemenuhan di ketua umum itu kalau tidak salah ada tembusannya. Ya. Karena untuk diketahui lebih dari satu orang itu kategori umum dalam hukum. Beda dengan dia berbuat cuma dalam yang bersangkutan kepada pribadi yang bersangkutan. Jadi itu unsur-unsur yang harus dipenuhi di dalam. Kalau kita pasal-pasal yang disangkakan itu pasal 433 ya. Kalau 433 ayat 1 itu dengan bisa. Kemudian yang membedakan dengan 433 ayat 2 cuma karena bentuknya. Bentuknya bisa. Tapi unsur-unsurnya itu dari cuma beda bentuk bisa dan bisa dan berbeda gerakan pidana. Baik, terima kasih. Saya kembali lagi dengan mengenai pra-peradilan, karena ini bercerita mengenai ini. Termohon atau selaku penyidik telah melaksanakan rangkaian penyidikan dari gelar perkara, penyidikan maupun penyidikan, membuat surat perintah penyidikan, SPDP pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, sehingga dari hasil tersebut penyidik melakukan penyitaan untuk meminta penetapan ke pengadilan, serta yang kali lihat tadi adanya surat informasi yang dilakukan oleh pemohon sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Bagaimana pendapat kami? Apakah ada kesalahan administrasi yang sebelum melakukan penetapan tersangka? Mohon dijelaskan. Oke, jadi kesalahan administrasi itu adalah kesalahan prosedur. Jadi prosedur baku yang standar dari itu biasanya diatur di dalam BPK. Tentang pemilihan pidana. Jadi mulai daripada sampai terpenuhi semua ya, mulai daripada pintu masuk STKP, ya, ada di tiga itu laporan pengaduan. Itu mulai dari situ baru ada penyidik, baru surat tugas, itu dilengkapi di BK secara administrasi. Jadi itu maksudnya prosedur. Jadi karena ini tidak ada penangkapan tentunya tidak. Ini objeknya yang diajukan adalah saat tidaknya penetapan tersangka ya. Jadi kita fokus pada pemenuhan status itu dan terpilih tidaknya jual bukti. Saya kira ini yang harus diuji di dalam penetapan tersangka. Sebab dalam peradilan ada banyak kebutuhan yang seperti dari penyitaan, penangkapan, penahanan, tapi ini fokus pada penetapan tersangka. Jadi penetapan tersangka ini minimal yang pengaduan bukti, bagaimana diatur dalam kuap yang baru. Kuap yang baru barang bukti termasuk alat bukti juga. Pengamatan hakim juga termasuk alat bukti. Selain alat bukti elektronik yang baru ditambah dan segala sesuatu yang ditemukan secara sah itu merupakan alat bukti. Jadi kalau terpenuhi alat bukti dan prosedur tidak dilengkapi, ya, terpenuhi itu, maka itu menjadi objek peradilan terpenuhi saat tidak. Misalnya sprindik ada orang masuk KT terbuktikan itu model A atau model B, juga model A ya dari masyarakat. Baru kemudian ada gelar perkara minta acaranya BAP pemeriksaan transaksi. Kemudian ada BAP keterangan dari ahli, ya, baik
pemerintahan publik itu ada, dan itu bukti yang sempurna, yang penting. Ya. Kemudian dinaikkan status gelar perkara, acara gelar perkara. Semua dokumen-dokumen administrasi yang keseluruhan ada sampai pada penetapan tersangka. Lalu kemudian ada SPDP yang dikirimkan. Itu administrasi langkah-langkah yang harus dipertanggungjawabkan oleh penyidik dalam prosedur penyidikan. Kalau itu dilangkahi, itu yang namanya prosedural, cacat formil, yaitu kesalahan prosedur. Jadi sebanyak itu tidak dilangkahi semua, itu ya itu sebelumnya. Sekali kita tidak boleh lagi pokok ya. Ini ya. Untuk A. Apa makna bukti permulaan yang cukup menurut pasal 9 ayat 1 KUHP untuk putusan MK nomor 21 tahun 2014? Bukti permulaan cukup. Jadi bukti permulaan yang cukup itu disebutnya dalam MK putusan nomor 21 tahun 2014 itu mengarahkan kepada penyidik agar supaya istilah permulaan bukti yang cukup itu minimal ditafsir oleh MK minimal dua alat bukti. Jadi sebagaimana diatur dalam alat bukti dalam KUHP berapa lama di pasal 184 ada 5 alat bukti, kemudian juga nomor 2 jadi benar kalau lalu dengan alat bukti itu. Nah sekarang ya Pak, semua dalam baru alat bukti itu barang bukti ditambah jadi lama barang bukti dari alat bukti. Dulu barang bukti bukan alat bukti, tetapi sekarang sudah jadi alat bukti. Sebenarnya barang bukti dulu beda dengan alat bukti. Kalau barang bukti ada barang yang dibawa ya kita. Kalau perkara pidana itu benar material, jadi perlu ada keyakinan. Sekarang alat bukti lengkap, tapi orang tidak yakin. Pada negatif itulah BWS teori. Itu yang dilakukan di sini. Baik, menurut ahli, apakah pada tahap penetapan tersangka penyidik wajib telah membuktikan seluruh unsur delik secara sempurna sebagaimana dituntut dalam persidangan pokok perkara? Dalam perkara di kepolisian, Saya ulangi lagi. Menurut ahli, apakah pada tahap penetapan tersangka penyidik wajib telah membuktikan seluruh unsur delik secara sempurna sebagaimana dituntut dalam persidangan pokok perkara? ya dalam pokok perkara wajib ya, dalam pokok perkara. Karena kalau unsur-unsur salah satu unsur tidak terpenuhi itu gugur ya, mengakibatkan peristiwa atau harus unsur-unsur semua dibuktikan. Karena tentu saja penyidik yang membuktikan, tetapi memang pembuktian itu pada jaksa. Tapi rangkaian daripada criminal justice system ini mulai daripada penyidikan sampai pada penuntutan itu merupakan satu rangkaian proses criminal justice system ya. Nah, yang dilakukan oleh penyidik itu harus tanggung jawab terhadap perkara pidana itu ada pada jaksa. Jadi harus ada tahap pra penuntutan. Jadi kalau tahap satu itu pra penuntutan, apalagi SPDP, sama ada sampaikan tadi pengawasan langsung dari kejaksaan terhadap usia.
lagi asas yang adalah asas dominus litis. Ya, asas adalah kuasa daripada pengadilan. Jadi pasal-pasal yang harus koordinasi dengan pihak kejaksaan. Baik, menurut ahli, apabila penyidik telah memperoleh keterangan sejumlah saksi, keterangan ahli dalam hal ini ahli pidana, perdata, serta bukti surat somasi yang telah disita berdasarkan ketetapan pengadilan, dan seluruhnya dinilai melalui gelar perkara, atas syarat ini membuat bukti terpenuhi secara formil, yang mana di sini sudah terlampaui karena sudah disebutkan sudah. Menurut ahli bagaimana? Sekiranya kalau semua sudah lengkap, tidak ada cacat formil, cacat prosedur, penyitaan, ada izin untuk pengadilan, dan sudah terpenuhi gelar perkara, itu kemenangan ya yang diberikan oleh undang. Itu menetapkan tersangka. Baik, menurut ahli, apakah benar suatu penetapan tersangka hanya berdasarkan pengaduan apabila faktanya dilalui penyelidikan, pemeriksaan banyak saksi, pemeriksaan ahli, analisis dokumen keuangan, penyitaan, dan gelar perkara? Ya, kalau pengaduan kan baru di pintu masuk di SPKT kan, lalu kemudian kinerja penyidik itu dibuktikan dengan beberapa tadi, yang disebut dengan dokumen administrasi. Jadi kalau semua pengaduan tidak, tapi kalau ini tidak lanjuti dengan semua prosedur yang dilakukan, ini memberikan juga kepastian hukum bagi pelapor atau pengaduan di dalam negara hukum. Tadi saya sudah sampaikan sudah ada 3 alat bukti yang sudah formil. Salah satunya itu keterangan ahli. Apakah keterangan ahli merupakan alat bukti yang sah dan dapat menjadi salah satu dasar penetapan tersangka? Jadi alat bukti dari ahli itu masuk di salah satu alat bukti dalam KUHP. Jadi merupakan alat bukti yang sah. Jadi di alat bukti ini harus diperhatikan betul, karena alat bukti ini membuat terangnya sebuah perkara. Alat bukti harus sah dan tidak dipalsukan. Alat bukti ini harus ada relevansi dengan tindak pidana. Termasuk penyitaan ini, kalau menyita barang yang tidak relevan itu menjadi lapor juga. Jadi kalau dia benar yang disita itu relevansi, ada relevan itu perkara itu yang dinilai. Tapi secara formil itu kalau penyitaan harus ada izin dari pengadilan. Jadi itu semua prosedur-prosedur itu standar terbaku bagi penyidik sehingga bisa diuji ya di dalam penyitaan. Baik. Menurut ahli, apakah laba, somasi atau sifat perdataannya dengan sendirinya memberikan imunitas dari pertanggungjawaban pidana atas isi dan cara penyampaiannya? Jadi somasi itu sebenarnya dikenal di lapangan perdata ya. Sebenarnya di dalam prestasi itu saat itu justru peringatan hasilnya itu ada prestasi. Tetapi ini somasi dipakai di lapangan yang lain sama isinya adalah memberikan peringatan. Tapi substansi daripada somasi ini harus diperhatikan betul. Jangan sampai kita memperingatkan seseorang dengan menunjukkan sesuatu yang tidak benar. Atau di dalam isinya itu menyerang kehormatan. Yang benar ya di situ. Hanya jangan pergi ke tempat dia yang menunjukkan seperti yang saya bacakan tadi. Tapi ternyata diperiksa oleh diteliti dan oleh akuntan pabrik tidak seperti itu.
melalui penasihat hukum sehingga unsur di perkara umum tidak terpenuhi. Apakah penilaian atas unsur ini merupakan kewenangan pra peradilan? Itu masuk dalam pengujian di pokok perkara, bukan peradilan. Jadi sekali lagi peradilan itu kita akan lihat terkait dengan prosedur operatif. Jadi prosedur kalau di dalam formilnya, kalau nanti pokok perkara itu pembuktian unsur, jadi dalam unsur persidangan. Itu nanti sudah dalam perkara. Tapi kalau di dalam perkara sekali lagi akan ada skema yang mengatur menjelaskan bahwa peradilan itu aspek formilnya. Menurut ahli, ini terkait menyoroti tidak relevannya penasihat hukum dijadikan saksi. Apakah absahan penetapan tersangka tergantung pada keterangan penasihat hukum semata? Ya, tidak ya. Karena penetapan tersangka itu kan bukan cuma saksi, kan bukan cuma hukum. Seperti yang lain ya, BAP usia dan alat bukti yang lain. Kalau terkait itikat baik bagaimana? Jadi kalau di itikat baik memang kalau advokat itu ada undang-undang tentang advokat 18 tahun 2003 tentang advokat pasal 16 ini. Kalau advokat dalam melaksanakan tugas tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana sepanjang dia melaksanakan di itikat baik. Nah ini langkah komunitas ini harus yang melindungi di situ. Kalau dia ternyata advokat melaksanakan tidak dengan itikat baik, dia bisa kena dengan pidana. Setelah yang lalu juga kami ceritakan advokat disesuaikan dengan pidana. Baik, menurut ahli, apakah adanya dua mediasi atau keadilan dalam KUH nasional mewajibkan penyidik menghentikan perkara dan meniadakan keabsahan penetapan tersangka? Jadi RJ atau restoratif justice itu sebenarnya ruang itu dibuka ya tidak tetap penyidikan. Tetapi penyidikan perkara itu dilakukan menurut saya itu harus melalui penetapan. Jadi penetapan pengadilan kedua dulu baru RJ di tiga. Di RJ itu dilakukan pada tahap sidik ya. Itu bisa dilakukan. Dan dalam poin yang baru, bila ada pemilihan korban, ada bermohon ke pengadilan dalam perkara dulu, tidak definisi bisa tidak sendiri. Tapi sekarang pengadilan. Nanti kalau penetapan baru dia akan kita. Terima kasih. Menurut ahli, apakah RJ ini ada di tahap penyelidikan dan penyidikan? Apakah penetapan SP3 itu di ranah penyidikan? Penetapan dari pengadilan. Iya, penyidikan. Jadi penetapan untuk saat ini penetapan SP3 RJ itu harus melalui. Iya, dalam yang lalu dia bermohon ya setelah ada pemulihan korban, mereka suka berdamai, bisa. Tapi tidak semua perkara yang bisa di dengan ancaman hukuman 5 tahun ke bawah. Itu pertanyaan Pak di dari pertemuan khususnya di materi ya. Baik, ini yang mulia. Baik, saya akan bertanya terkait itu.
somasi merupakan pencemaran Satu. Tadi yang pertanyaan pertama supaya dari ahli tidak pasal. Apakah pasal 4 ayat 2 dapat berdiri sendiri tanpa ayat 1? Nah, itu dulu. Dalam perumusan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, pasal ini apakah bisa berdiri sendiri, ya langsung disebut ayat 2-nya, atau dia harus dicontohkan, menunjukkan seperti apa? Oke, jadi saya kira juga di dalam keterangan ahli saya yang mulia juga begitu dari 433 ayat 1 ya, baru karena bentuk daripada ini lewat tulisan, ayat 1 lewat tulisan, ayat 2 lewat tulisan, maka tentunya fokus daripada pimpinan itu pada 433 ayat 2. Tetapi unsur-unsurnya itu semua daripada ayat 1. Karena ayat 2 dan seterusnya itu cuma membedakan adalah bentuk. Jadi Satu dengan itu. kami kakek di pertajam lagi. Jadi artinya dalam formulasi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu tidak perlu menyebut ayat satunya, langsung ke ayat satu. Bisa saja langsung ke ayat 2-nya. Bisa ya. Alasannya karena di ayat 1 itu dia secara umum ya. Kemudian dia misalnya ayat 2 misalnya bentuknya berbeda, atau ayat 3 ada pemberatan dilakukan pidana dan seterusnya. Tetapi unsurnya masuk pada jadi langsung menunjuk ke ayat 2-nya dan menurut ahli tidak jadi masalah. tidak jadi masalah. Ya. Dia seperti itu. Silakan pertanyaan berikutnya. Baik. Saya lanjut lagi. Apakah unsur diketahui umum terpenuhi atau apakah somasi merupakan pencemaran dapat dijawab dan diputus dalam forum pra peradilan? Dan sekali lagi, apakah unsur diketahui umum terpenuhi atau apakah somasi merupakan pencemaran dapat dijawab dan diputus dalam forum pra peradilan? Ya itu nanti ada waktunya di kedalaman substansi, ya materinya di sidang perkara. Baik, menurut ahli, ada hal yang menyatakan pasal 433 ayat 2 tidak dapat berdiri sendiri tanpa ayat 1, sehingga penetapan tersangka atas dasar ayat 2 dinilai tidak sah. Bagaimana pendapat ahli mengenai penempatan persoalan ini dalam pra peradilan? Ya itu nanti di pokok perkara. Ya, kalau unsur-unsur dibuktikan itu nanti di pokok perkara. Baik, menurut ahli, apakah pasal 434 hanya berlaku setelah hakim di persidangan meminta terdakwa membuktikan kebenaran uang sehingga belum dapat dipakai saat penetapan tersangka? Bagaimana tanggapan ahli? Ya itu partinya berdasar itu kita ya. Jadi sudah aturan yang sudah dibuktikan merupakan jadi nanti sesudah saya diskusian itu perkara ini sesudah itu baru bisa berkembang. Sesudah nanti dalam persidangan terus bisa itu berbeda dengan kalau pencemaran ini adalah menyerang kehormatan atau martabat yang baik seorang. Jadi dia bisa langsung. Baik, ahli coba jelaskan terkait unsur yang memenuhi di tadi ayat pasal 433 tadi. Setiap unsur pada terpenuhi. Jadi unsur yang pertama adalah tentang subjek orang-orang yang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, tindakan perbuatan. Kemudian kedua, dia ada niat dan istri dengan sengaja. Dengan sengaja itu
Jadi dengan sengaja itu membuktikan ministerial ya, itu kesalahan. Baru dengan cara dia menyerang kehormatan. Baru kemudian apa yang disampaikan itu dia mendaki supaya diketahui oleh umum. Jadi ini unsur-unsur ini yang ada dalam pertimbangan. Jadi dalam ini unsur diketahui umum apakah terpenuhi atau tidak dalam hal ini. Jadi kalau sekali umum tidak mewakili termasuk negara itu kan dalam informasi saya tadi ada tembusan karena pilihan satu itu terpenuhi. Banyak yang membuat otomatis tembusan ke kelurahan, tembusan ini, tembusan jabatan sampai 5 tembusan, segala tembusan itu sebenarnya penuhi kan umum dalam sebuah surat. Sebagaimana yang tertulis dalam somasi yang ada ini, yaitu tembusan itu ada pertama notaris, yang kedua pasal penerima wasiat, baru itu juga ada bukti baru dari bukti bisa kita hadirkan yang lain itu sudah diketahui oleh orang lain. Ujian yang boleh kita bukti baru. Ya. Ada pertanyaan lagi atau Cukup kita cuma memperlihatkan bukti baru terkait bahwa ini ada juga yang akan dimasukkan nanti? Bukti itu akan dimasukkan nanti atau sudah ada di sini? kita memperlihatkan Bukti baru atau sudah ada di sini? Bukti baru. Yang akan dimasukkan nanti ya, silakan. Dari pemohon silakan. Karena aslinya itu hanya ya. Pertanyaannya itu di sini ada bukti baru berupa chatting yang mana? Jadi bukti baru ini ada chatting yang mana yang
di situ apakah pertanyaannya apakah ahli bisa menyimpulkan bahwa mengenai somasi atau segala macam itu yang dibahas tadi apakah sudah diketahui atau tidak? Saya akan yang saya baca dulu. Siapa bentuknya apa ya Pak? Laporan usul dia. Sekarang orang informasi juga membuat kemudian ada lawan teman-teman juga punya dana. Menurut dia keluarga sudah mudah dikembalikan. Orang akan sidang dia orang juga akan mudah. Kita dan masuk ini seperti pengambilan dana dan laporan itu. Kemudian diserahkan kepada sekarang yang pegang besar itu ibu ini, jadi segala informasi yang bertanya begini dulu Pak. Oke, jadi ini gambaran kami secara umum bahwa dari pihak yang menyampaikan somasi juga menyampaikan kepada pihak yang lain bahwa Lebih dari satu kalau begitu. iya lebih dari satu. Berarti itu masuk kategori ikut umum atau tidak? Kalau menurut ahli itu saja ini. Ya, itu jadi termasuk di kategori. Jadi selain tembuskan tadi juga ada yang Sudah ada lewat HP juga. Tapi ini juga harus segera secara formal harus diambil di dalam DAP ya. Itu prosedur untuk mengangkat tapi kalau untuk konten di dalam ahli menyimpulkan bahwa itu sudah Dia masuk. sudah penuh ya menyampaikan penelitian. Silakan bagi cukup dari pihak pemohon silakan. Baik, ya. Dari saudara pemohon, saya minta lanjuti terkait percakapan ini. Dari pandangan saudara Aki, apakah itu termasuk dalam diketahui publik? Adakah isi somasi ini dikasih dalam lewat chattingan? Oke, jadi Itu kan cuma konfirmasi. ya. Itu konfirmasi, tidak menyebutkan isi dari somasi. Apakah itu masuk dalam diketahui publik? Jadi bukti seperti ini bisa jadi juga tujuh ya. Dalam alat bukti ada tunjuk ya. Termasuk bisa jadi salah satu tunjuk dalam karena ada hubungan hukum, ada korelasi antara somasi itu dengan apa yang disampaikan. Berarti menurut pendapat ahli itu sudah termasuk kategori diketahui umum. Menurut pandangan ahli, Jadi dari umum bukan cuma digabungkan juga dengan apa yang ada dalam somasi kita ambil Intinya begini, di dalam percakapan tadi yang sudah lihat di WA, apakah menyebut somasi atau tidak? Akan menyebut somasi atau tidak di dalam konten? Kalau saya membaca tadi kita bahwa itu ada kaitan terhubungan dengan Ada keterkaitan dengan somasi. ada kaitan. Jadi dia membahas somasi, membahas somasi ini. Ya somasinya seperti itu. Jadi Kami tidak menyebutkan somasi di situ, tetapi dia tidak begini, Pak, masuk pertanyaan dari pemohon kalau tidak salah, kalau saya tidak salah tafsir ya. Dia menghubungkan antara somasi dengan yang saksi ahli lihat tadi di percakapan tadi. Apakah dua hal yang berbeda atau tidak? Kalau dia dua hal yang berbeda, apakah dia berkorelasi dengan dari objek ketika ada somasi? Jadi Sekarang bagaimana? Kalau menurut ahli itu dibahas nggak di situ? Di kontennya atau tidak? ya, karena di kontennya situ Ada keterkaitan atau tidak itu? ada kaitan. Ada kaitannya. Jadi menurut ahli itu sudah masuk dalam publik Iya, ada keterkaitan. ada kaitan. baik. Saudara saksi pada T8 sih dalam bukti, apa betul saudara saksi pada hari Selasa tanggal 21 April 2026 pukul 15 juta saudara saksi memberikan keterangan? Ada keterangan. Betul? Ya. Oke. Dari surat somasi ini, ketika seseorang mengirimkan somasi dan tembusannya hanya diketahui oleh kepentingan, di dalamnya itu
hanya notaris dan kuasa hukum. Apakah ini masuk dalam unsur pencemaran? Oke, Menurut pandangan ahli. Ya. Dan saudara jelaskan secara konkret unsur dari pencemaran nama baik ini. Karena ini cuma diketahui oleh orang-orang yang berkepentingan. Cuma kami sebagai kuasa hukum dan notaris sebagai pembuat wasiat. Apakah itu masuk dalam unsur pencemaran nama baik? Kami minta pandangan. Tadi ahli bisa tangkap kan, ini kan dari pihak ya yang dilaporkan, dia hanya menembuskan somasi ini kepada orang-orang tertentu saja, bukan ke halayak ramai, ya, bukan kepada publik. Dia hanya ditembuskan ke yang bersangkutan yang disebut di situ dalam bagian banyak. Tapi ketika dia keluar dari orang-orang yang ditembuskan ini sudah masuk ke sana kemari, gimana? Apakah ini masih dalam kerangka dipertanggungjawabkan kepada orang yang membuat itu, padahal hanya diperlukan untuk orang tertentu saja. Ya, menurut pandangan kami dalam pidana itu kita mengenal asas legalitas. Jadi kalau di dalam pengertian umum itu kalau tidak ada penjelasan di pidana tentang orang tertentu itu tidak bisa. Kita melihat bahwa itu ditujukan pada siapa saja di luar yang bersangkutan. Nah, pertanggungjawaban kita itu seperti apa? Kalau yang membuat somasi ini kan sifatnya privat, ya, dia hanya ditembuskan ke orang-orang tertentu saja. Tapi seiring perkembangannya ternyata ini bocor ke sana kemari. Nah, siapa yang harus dipertanggungjawabkan? Apakah yang membuat somasi ini atau orang yang menyebarluaskan? Nah, ini seperti apa pendapatnya? Jadi orang yang membuat somasi ini bisa ruang lingkupnya dibatasi pada apa yang di dalam somasi itu. Pemenuhan unsurnya itu ada di dalam yang umum, ada pertembusannya. Jadi dia tetap terpenuhi. Dia tetap Minta terpenuhi. pertanggungjawab. Sekalipun notaris berapa? Tetap diminta pertanggungjawab oleh yang membuat somasi. Yang membuat somasi. Meskipun yang menyebarluaskan bukan si yang membuat somasi. Iya. Itu pendapat ahli ya. Iya. Silakan. Ini yang mulia, sebelumnya saya ingin mengatakan kualifikasi ahli. Izin saudara ahli, saya lihat CV-nya mengajar hukum pidana. Sejak kapan saudara ahli mengajar hukum pidana di Musra? Kira saya masuk dosen sejak 92, jadi bisa diingat sudah 34 tahun. Lama ya. Iya, hukum pidana. Hukum pidana. Lama lebih dari 20 tahun. Lebih dari itu, mengajar hukum pidana. Iya. Tadi saudara ahli menjelaskan definisi penyelidikan. Saya tanya lagi, apa definisi penyelidikan? Penyelidikan itu adalah serangkaian tindakan penyidik untuk ya, kalau definisi lengkapnya saya kira saya tidak bisa textbook ya. Serangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan barang bukti itu agar supaya terangnya sebuah perkara. Jadi dalam penyelidikan itu serangkaian tindakan penyidik untuk berpaketkan normal keterangan. Jadi penyelidikan kalau di dalam praktek itu masih sifatnya undangan klarifikasi. Jadi mesti dia mengumpulkan, termasuk juga dia mengobservasi TKP atau apa itu belum tindakan-tindakan penyelidikan. Kemudian apakah dia ada peristiwa hukum atau tidak? Ya. Kemudian kalau dia ada pembelaan bukti yang cukup, minimal 2 alat bukti, baru digelar perkara. Jadi penyelidikan adalah seraikan tindakan penyidik untuk menentukan barang bukti, belum menentukan siapa tersangkanya. Nanti pada tahap sidik baru akan menuju pada siapa tersangkanya. Mana yang benar? Mencari dan mengumpulkan barang bukti atau mencari dan menemukan peristiwa pidana?
Ini dua hal yang berbeda loh. Dan ditentukan oleh didefinisinya dimasukkan dalam dua kegiatan berbeda. Sepemahaman saya, penyelidikan itu mencari dan menemukan peristiwa pidana yang juga tindak pidana. Penyidikan itu mencari dan mengumpulkan alat bukti untuk menemukan tersangka. Mana yang benar? Ya, itu yang kami maksudkan tadi, mencari dan menemukan ada peristiwa hukum. Nah, jadi bukan dalam tindak pidana, kalau salah tadi. Ya, Ya. Setelah masuk ke Izin yang mulia, izin yang mulia. Kenapa ini kan masalah pidana ya? Ya, Nanti izin. Saya mau menguji kualifikasi ahli yang mulia, karena ahli adalah alat bukti. ya, silakan Ustaz. dalam ini orang mendengar pendapat ahli. Ya sudah tadi Ya. sudah ya. Ya, saya juga mendengar pendapat ahli. Ya, silakan pertanyaan. Lanjut. Tadi ahli menjelaskan pemberi somasi tunduk pada undang-undang advokat. Tahu nggak ahli yang pemberi somasi adalah pelaksana wasiat, bukan advokat? saya sampaikan tadi bahwa somasi itu sekarang ini relasi disampaikan oleh para advokat. Sedangkan advokat saja menyampaikan somasi itu sering mereka berlindung di dalam undang-undang advokat yang sampaikan tadi pasangan bangsa. Tidak dapat dituntut secara perkara kejahatan pidana. Sepanjang itu dilaksanakan etikat baik. Jadi kalau dia melaksanakan tidak etikat baik, tidak melaksanakan wajib hukum, dia bisa masuk di dalam ranah pidana. Jadi itu masalah. Kalau begitu ahli tahu nggak? Oh, silakan. Ya. Kalau ini pelaksana wasiat, ya, sedang apalagi ya. Sedangkan advokat bisa kena. Padahal advokat punya ketebalan, punya imunitas. Itu ya, itu statement kami tadi. Ya. Kalau begitu ahli tahu nggak? Aturan tentang pelaksana wasiat diatur di mana? Ini mungkin lebih tepat ke perdata. Ini tidak. Sudah bisa jawab atau tidak? Menyangkut pelaksanaan wasiat. Pidana atau perdata? Ya, Pidana atau perdata? perdata itu kedua ya, kedua. Sekarang kan kalau perdata itu kan ahli kan Ya, tidak ya. sebagai pidana. Ya. Ada silakan. Kemudian menyangkut dengan syarat penetapan tersangka. Apa syarat penetapan tersangka? Jadi syarat penetapan tersangka itu minimal dia punya kecukupan alat bukti. Jadi ada alat bukti, satu alat bukti. Apakah berhenti sampai di situ? Cukup ada dua alat bukti. Apakah sampai situ? Orang dapat tersangka karena ada dua alat bukti. Apakah cukup sampai di situ? Itu secara formil itu tidak diterbitkan surat penetapan tersangka secara Izin ahli, saya tidak menanyakan formil, saya menanyakan materi. maksudnya Izin begini saja, begini saja. Ya. Bisa nggak ahli menjelaskan kepada kami 4 parameter alat bukti? Jadi alat bukti yang pertama yang jadi ukuran pertama dari segi kuantitas, bahwa alat bukti itu dari segi jumlah, misalnya saksi minimal 2 orang saksi, ya, dari segi kuantitas dan jumlah itu tidak bisa main-main kita. Kalau 1 orang saksi tidak bisa dari segi kuantitas. Nah, kemudian yang kedua, alat bukti itu harus sah dan tidak dipalsukan. Izin yang mulia. Lalu yang ketiga, alat bukti itu dalam penilaian alat bukti dapat relevansi. Itu dalam rangka penilaian alat bukti. Jadi kalau alat bukti memang dia tidak sah atau palsu, malah ada satu lagi kalau perlu 2 alat bukti lebih terang daripada cahaya. Jadi alat bukti harus biasa. Jadi selain syarat kuantitas, penilaian alat bukti, selain jumlah terpenuhinya tidak tadi, tetapi dengan penilaian alat bukti itu dia harus dari segi kuantitas. Jadi misalnya kalau alat bukti saksi, saya berikan contoh, itu minimal saksi harus 2 kuantitas. Baru misalnya alat bukti yang dipakai untuk penetapan tersangka minimal 2. Baru yang kedua penilaian terhadap alat bukti, bahwa alat bukti itu harus sah dan tidak dipalsukan. Jadi
Jadi ini sadar baru ketiga penilaian dasar alat bukti harus relevan. Makanya kalau ada penyitaan, kalau tidak relevan dengan penyitaan alat bukti itu bisa jadi objek transfer juga. Pendayangan yang sida itu tidak hubungannya dengan penyidik. Itu ya dalam penilaian Izin yang mulia, saya meminta izin yang mulia karena ahli adalah alat bukti. Keterangan ahli membuat orang jadi tersangka. Saya ingin mungkin minta waktu lebih lama untuk menguji alat bukti saat ini. Mohon tidak diinterupsi. Izin yang mulia. Saya meminta izin yang mulia. Ini menyangkut dengan karena penetapan tersangka tidak bisa dilepaskan dari pengujian alat bukti. Ahli adalah alat bukti yang tentunya kualitasnya harus menguji yang mulia. Izin yang mulia. Saya dari pihak umum menempatkan bahwa ahli sekarang ini sebagai dan ahli adalah orang yang diperiksa sebagai ahli di dalam perkara pencemaran nama baik. Jadi dari pihak umum menempatkan bahwa ini akan menguji. Siap. Sebenarnya kita hadirkan ahli di sekarang ini bukan sebagai objek, ya. Tapi dia ahli sekarang ini akan menerangkan menyangkut formalitas dari ahli kan menerangkan peradilan, apa itu alat bukti, ya, apa itu peradilan, ya. Sudah lagi bukan relevan dengan pokok perkara yang ahli sebagai ahli juga di situ. Ya, menerangkan menyangkut apa ya di pokok perkara ini menerangkan menyangkut delik, ya. Iya, delik. Berbeda dengan sekarang ahli dihadirkan sebagai ahli hukum pidana yang berkaitan dengan pra peradilan. Begitu. Jadi mungkin dibatasi saja. Makanya kami meminta izin yang mulia. Dibatasi saja menyangkut ahli-ahli yang menyangkut alat bukti, ya. Pra peradilan seperti apa, dikaitkan dengan itu saja. Dan terakhir itu saja. Pemohon. Silakan. Lanjut. Tadi ahli banyak menyinggung tentang kualitas. Banyaknya keterangan saksi, adanya keterangan ahli. Nah sekarang menyangkut dengan kualitas bagaimana? Kualitas alat bukti. Jadi kualitas alat bukti itu nanti bisa diperiksa di dalam perkara. Ya, kualitas. Kalau misalnya kita menguji saksi dan misalnya alat bukti ini yang sebagaimana sampaikan tadi, alat bukti saksi yang dipastikan bisa di dalam perkara. Itu saja itu supaya kita juga ya, tidak ini. Jadi kalau pertanyaan dari pemohon tadi, ya, kualitas alat bukti itu menurut ahli itu nanti diuji di pokok perkara. Pokok perkara, bukan di sidang pra peradilan. Iya. Titik sampai di situ. Iya. Menurut ahli seperti itu. Iya. Ada lagi yang lain supaya Kalau pemohon ahli, saya seperti itu kan mau apa lagi? supaya kita bertanggal. Ya. Nah sekarang begini, ahli. Ada dua peristiwa berbeda yang saya komparasikan. Jadi ada pelaksana wasiat yang mendasari akta notaris. Ada penyidik pembantu yang mendasari surat perintah tugas. Itu satu masalah. Masalah kedua, kedua petugas ini mengirimkan surat. Pelaksana wasiat mengirimkan surat somasi dengan tembusan penasihat hukum dan notaris. Nah, berdasarkan keterangan ahli yang saya simak tadi, itu bisa ditambah sebagai tersangka karena pencemaran. Penyidik pembantu atas dasar Tunggu dengarkan dulu. Ini mulia, boleh pakai contoh yang lain karena penyidik pembantu itu adalah institusi kami. Nah mungkin ini Boleh dijelaskan yang lain aja. mungkin dilihat dari tugasnya, ya. tugas, makanya saya mendasari surat perintah tugas. Saya tidak menyebutkan surat perintah tugas nomor berapa. Tidak apa-apa, misalnya kami bisa paham, ya. Ini kan dalam komparasi, ya. Ya. Bisa satu sisi, yang satu itu pelaksana wasiat, Ya. dia ada surat wasiat. Ya. Mungkin di sisi lain bahwa penyidik itu dia ada juga Ya.
surat tugasnya. Ya. Dua hal yang sama. Ya. Kemudian dalam prakteknya seperti Ya, apa? siap. Menurut Anda seperti Siap. apa? Lanjutkan dulu pertanyaannya. Kemudian. Nanti kita lihat seperti apa ininya. Penyidik pembantu mengirimkan surat panggilan kepada tersangka. Tersangka tidak ada. Surat panggilan dititipkan ke lurah. Bisa nggak si penyidik pembantu dijadikan tersangka karena pencemaran nama baik? Ini menyangkut dengan diketahui orang lain, bisa nggak? Sehingga kalau diatur dalam hukum acara tidak bisa dikenakan pidana. Karena dalam kerangka dia melaksanakan tugas. Karena dia melaksanakan tugas. Sekarang yang satu lagi dia kerangka dia menjalankan maksiat. Bagaimana? Apakah dua hal yang berbeda atau seperti apa menurut Anda? Itu maksud dari pertanyaan. Iya. Jadi dia melaksanakan itu. Kalau penyidik dia kena delik. Ya dia kena Melaksanakan tugas. Nah sekarang yang satu juga dia melaksanakan wasiat. Nah, kalau dia melaksanakan wasiat, oke dia melaksanakan wasiat, tetapi ya, kalau dalam isi dia melaksanakan itu, yang isinya dia menyerang kehormatan orang lain itu diatur di dalam kode kita. Pasal 3. Hal seperti dia dari konten yang dilaksanakan itu membuat menyerang harga. Iya. Harga diri orang gitu. Iya. Wasiat silakan, tapi kontennya itu dan tidak sesuai menurut ahli begitu. Iya. Sudah itu Pak. Ahli di dalam surat panggilan itu ada konten-konten unsur-unsur seperti dalam somasi. Izin yang mulia. Bagaimana? Karena yang mengenai surat panggilan tersebut itu kan Oke, saya tutup ya mulia, saya tutup. registrasikan yang lainnya. Ya, saya tutup surat panggilan. Coba ya intinya ya, karena mungkin ini ada keberatan. Ya, ini yang boleh saya tutup surat panggilan. Ya silakan. Ya. Jadi ahli di dalam surat panggilan berisi konten seperti somasi. Ada alamat yang dituju, siapa pengirim, ada dugaan tindak pidana, ada ancaman jika tidak datang dikenakan pasal ini sama dengan isi somasi. Bagaimana? Sehingga kalau dalam panggilan itu kalau tidak datang, cuma diatur di dalam ketentuan pasal berapa? 22 itu tidak salah itu dia. Memenuhi panggilan. Ya. Jadi selalu kita berdasarkan pada peraturan perundangan. Jadi kalau melaksanakan membebaskan seseorang daripada tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum, manakala misalnya melaksanakan perintah undang, atasan. Jadi sering disampaikan surat panggilan oleh pengadilan atau kepolisian, pasalnya di bawah di atasan. Karena itu sering undang. Jadi perintah atasan juga masuk. Ya, iya, boleh. Nah, kemudian ahli menjelaskan menyangkut dengan IRJ. Menurut ahli IRJ menunggu penetapan pengadilan. Dan kenapa? Bisa nggak melalui sejak tahap penyelidikan? Jadi di dalam kami yang baru ini kami sempat membaca itu ada bentuk IRJ pada tahap penyidikan. Karena itu bisa terbuka juga ruang untuk perdamaian manakala memang ada pemulihan korban pertama. Jadi dari suatu justice secara filosofi adalah pemulihan pada keadaan semula. Jadi kalau dia sudah pada tahap sidik, karena sudah diketahui oleh jaksa, dia harus menyampaikan itu, memberitahukan kepada jaksa terjadi perdamaian dalam koordinasi antar lembaga ini. Kemudian dia memintakan penetapan, ya, kalau kesalahan memintakan penetapan pengadilan. Jadi sekarang ini tidak boleh semena-mena segala kawasan horizontal negara pengadilan, karena selama ini kan ini sering dipinggirkan ya di tingkat pendidikan. Intinya itu hal yang saudara ya Iya. bahwa harus ada penetapan. Iya, sudah penetapan itu baru diterbitkan. Kalau menyangkut yang dipelintir jangan ya. Ya. Kalau menyangkut di pelintir itu kan nanti kan banyak Iya. ininya ya. Tapi yang jelas bahwa sekarang menurut ahli bahwa setiap perdamaian ya atau restoratif yang terjadi di pendidikan penuntutan harus ada penetapan pengadilan ya. Ya kalau menyangkut ada hal-hal lain kan enggak.
Ya, ada pertanyaan. lanjut ahli. Saya diminta pendapat ahli. Ini menyangkut dengan pergeseran prinsip. Jadi kuhap lama, prinsip yang kita pakai itu crime control model. Kuhap baru kita menggunakan new process of law. Nah, menurut pendapat ahli dalam suatu penyidikan atau dalam suatu penyidikan, penyidik tidak memberi ruang kepada tersangka untuk menghadirkan saksi yang meringankan, ada charge. Bagaimana? Bisa nggak? Ini dalam konteks due process of law. Oke, jadi sebenarnya proses law itu adalah pemeriksaan tindak pidana prosedur yang clear. Ya. Jadi saya kira saya tidak melihat siapa. Jadi kesempatan diberikan clear secara imbang kepada pelaku dan terlapor untuk menyampaikan bukti-bukti, termasuk bukti saksi atau bukti-bukti surat lain secara berimbang. Jadi prinsip itu mengarah pada prinsip keadilan dalam persidangan. Saya tahu dalam prinsip siapa yang itu. Saya hanya menanyakan bagaimana menyangkut dengan due process of law, menyangkut dengan kehadiran saksi ada charge. Nah, kemudian ini menyangkut dengan penerapan pasal 433 yang ditanyakan oleh termohon. Kalau penilaian kami, ayat 2 itu hanya pemberatan. Bisa nggak seseorang dijadikan tersangka? Contoh, dalam KUHP lama ada pasal 362 dan pasal 363, pencurian pemberatan. Bisa nggak hanya diterapkan pemberatan, sementara unsur utamanya tidak diterapkan? Ya, unsur utamanya itu ada pada unsur dalam lisan, ya. Ya. Tapi itu dengan lisan. Ya. Tapi kalau dilihat dua, kalau nggak salah dengan tulisan Ya. atau mempertunjukkan, ada beberapa alternatif juga di situ mempertunjukkan dalam bentuk tulisan. Jadi itu yang dipakai oleh penyidik lebih spesifik pada case yang sedang ditangani, yaitu berbentuk surat. Jadi bukan secara oral atau verbal melakukan penjelasan itu. Sehingga dia di dalam skema daripada BAP itu mungkin di pasal yang disangkakan dan dengan case kasus. Nah, ini proses ini di dalam penyidikan, kalau misalnya perubahan pasal itu masih ada ruang P19 oleh jaksa, karena di situ ada tahap 1 ada proses pra penuntutan, itu bisa. Ya, jadi memungkinkan untuk ada P19. Ya, saya bisa, tapi ruang itu ada, terbuka. Kemudian pasal 434 ayat 1 bisa nggak diterapkan bersamaan dengan pasal 433? Saya menyambung hanya ingin penegasan. Pasal 433 dan atau pasal 434 bisa nggak? Ayat 1. Ya, pasal-pasal itu kalau di apa kan ada pasal-pasal yang subsidiaritas yang bisa dilakukan. Kita masih dalam kontrol oleh jaksa terhadap PLP-nya. Izin ahli, Pasal-pasal itu kewenangan dari bisa dia pasang, izin ahli, atau dia diuntungkan. Biarkanlah ahli menjawab. ini untuk mempersingkat waktu ya. Ya, silakan. Jadi izin, kita tidak menyoroti tindakan itu dari tadi ahli P19 dikoreksi oleh jaksa. Ini tindakan penyidik bukan jaksa. Nah, jadi kami itu yang kami kejar. Makanya kita saya minta izin pimpinan, tapi kalau tidak bisa apa-apa ya kita kejar yang lain. Ya, nggak apa-apa, ditanyakan Siap. kepada ahli. Belum terjawab yang tadi yang mulia. Ini pasal ini kalau saksi bilang kan subsidiar, tidak ini dan atau. Jadi ada pilihan. Kalau seandainya ahli tidak menjawab, jangan dipaksakan. Nah,
belum terjawab, bukan tidak terjawab, belum terjawab. Pertanyaannya dulu, nah, ahli bisa silakan dijawab. Ya, ini berkaitan juga dengan pidana. Ya. Ini pertanyaan seperti apa? Ini pertanyaannya bisa tidak diterapkan bersamaan? Pasal 433 ayat 2 dan pasal 434 ayat 1. Orang ditetapkan sebagai tersangka dengan dua pasal itu secara bersamaan bisa. Kumulatif, alternatif dan subsidiaritas. Tapi ini kumulatif. Artinya Dua pasal ini bisa berlaku secara kumulatif tidak? Saya kira pasal alternatif bisa juga dipasangkan. Alternatif. Nah, saya tanya yang pasal ini aja. Pasal ini. Ini sudah berlaku, sudah berlaku kumulatif. Tidak ada lagi bahasa alternatif. Bisa nggak dua pasal ini? Saya mau jangan keberatan. Saya bertanya pasal yang sedang kami uji saat ini. begini saja. Coba di pasal 433 ayat 2 ya. Ayat 2 apa bunyinya? Kemudian yang dannya itu Baik, berapa? Kemudian dibacakan kepada ahli. Tanggapan ahli seperti apa? Baik. Supaya Pasal 433 ayat 2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 3. Pasal 343 ayat 1. Jika setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 433 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Jadi sudah dibacakan tadi. Pada intinya kedua pasal itu serumpun, ya. Dia satu perbuatan, ya, pembinaan. Ya. Ayat yang kedua itu dia memberikan kesempatan. Tetapi juga sama dia penistaan ataupun pencemaran. Begitu juga dengan jadi sama. Nah, dalam konstruksi dalam surat yang tersangkakan kepada si A ini, dia membuat dua pasal sepadan, ya. Tidak pilihan dan tidak juga bersifat mengesampingkan subsidiaritas. Tapi ini sederajat dia. Padahal perbuatannya adalah perbuatan yang satu, penghinaan dia, kan kumulatif perbuatan yang berlainan. Nah, menurut ahli seperti apa? Apakah itu bisa diterapkan dua pasal ini? Padahal dia sama, tapi membuat konsekuensi bisa dipidana masing-masing, ya, tidak saling mengesampingkan ataupun tidak saling alternatif memilih, tidak. Tapi ini ketika diterapkan dia membuat konsekuensi penggunaannya masing-masing, ya. Karena kumulatif, karena ada di situ dan padahal dia penghinaan sama di situ. Menurut ahli seperti apa? Konstruksi yang dibangun seperti itu. Jadi kalau dia dalam pandangan ahli, kalau dalam buku itu ada istilah dan atau itu Bisa kumulatif ini, sudah dibacakan tadi kumulatif dan. Ya, jadi dia sepadan dia. Tidak ada saling mengesampingkan ataupun tidak ada pilihan. Jadi ini harus dibuktikan dua-dua. Kalau terbukti dua-dua, ya berarti kan masing-masing ada penghukuman. Itu maksud dari pihak pemohon, ya. Beda dengan alternatif ataupun subsidiaritas yang saling mengesampingkan. Nah, tapi ini satu perbuatan yang sama intinya. Intinya sama, penghinaan juga ya. Yang berbeda. Ahli seperti apa? Apakah ini diperkenankan atau seperti apa? Menurut keahlian ahli saja ini bisa atau tidak? Jadi kalau dalam penerapan alternatif itu bisa. Tapi ini dan ya silakan. Tapi ini diterapkan secara kumulatif bukan alternatif, bisa. Tidak menurut kami yang alternatif. Nah, jadi kumulatif tidak bisa. Tidak, yang menurut kami ya yang Siap. Kemudian introduksi sedikit yang mulia. Walaupun memang ini kan proses yang diuji ini
proses yang diuji ini masih dalam tahap seperti ini kan Masih ada perubahan begitu maksudnya. ya Masih dalam proses criminal justice system ini ya bisa dari itu, makanya kami sampaikan tadi itu juga bisa ada penuntutan dari misalnya sudah SPDP itu juga jaksa. Kami tidak boleh begitu. Ya, yang bukan maksudnya fleksibilitas daripada pemeriksaan. Kan di tengah jalan kan kita apa? Katakanlah dapat duit ya. Ya, harapan lah begitu. Tengah jalan. Karena jaksa akan memperbaiki. Ya, itu menurut pandangan kami. Ya, tapi dari pihak pemohon itu terlepas dari situ. Yang kali ini masih dalam tahap penyidikan. Ya. Masih kewenangan dari penyidik ya. Kita belum berbicara menyangkut ke-19. Ya. Tapi ahli memandang bahwa ini alternatif. Ya. Tapi kalaupun ada kesalahan Ya. masih bisa diperbaiki di koreksi oleh jaksa peneliti begitu. Ya. Itu pendapat ahli. Ya, siap. Silakan. Ahli, tadi pertentangan antara crime control model dengan due process of law. Nah, sekarang pergeseran. Saya ingin bertanya menyangkut pergeseran dari paham lex talionis ke paham ultimum remedium. Apa implikasi di lapangan dari perspektif penyidik dan dari perspektif pelapor selaku pencari keadilan? Oke, jadi kita juga mengenal karena pidana itu pengenaan pidana dalam ultimum remedium itu adalah upaya terakhir. Jadi ada juga yang sifatnya administratif penal law, ya, bisa ditindakan dengan administrasi atau ya datanya banyak kasus. Sedangkan ultimum remedium adalah upaya terakhir. Ultimum remedium adalah upaya terakhir pidana. Pidana adalah jalan terakhir. Kalau saya jamakan dalam etik, itu bisa juga. Gitu. Itu filosofi daripada kira sebuah film ini juga banyak pada reintegrasi sosial, sehingga dalam poin yang baru juga ada kategori dan hubungan sosial dan sebagainya tidak akan sosial misalnya. Karena itu dia berbeda dengan yang lama. Sedikit dia polis, artinya overload lembaga pemasyarakatan. Tapi ketika dia datang pada reform yang baru, itu lebih banyak pada reintegrasi sosial. Dan benar-benar dalam reform yang baru ini penerapan daripada asas fungsional ya, itu secara tegas. Diferensiasi fungsional bahwa tugas penyidikan kepada polisi, tugas penuntutan kepada jaksa, tugas peradilan nanti untuk memeriksa mengadili perkara sampai pada warga binaan lapas. Jadi secara proporsional sudah tegas. Kalau kita bicara sekarang dalam tugas rangkaian tugas penyidikan. Terima kasih atas jawaban ahli. Nah, kemudian saya ingin bertanya menyangkut dengan yang tadi yang bukti tambahan. Oh ya. Yang bukti tambahan. Yang tadinya. Ya, ya. Ya silakan. Mau diperlihatkan lagi atau? Bisa ya. Silakan. Mungkin yang mengajarkan. Ya. Yang bisa diperlihatkan dulu. Kami sudah lihat yang mulia mungkin Langsung. langsung. Oh iya sudah. Langsung ke pertanyaan karena tadi sudah diperlihatkan. Langsung pegang saja. Supaya bisa Tadi kan ahli sangat yakin bahwa ini berkaitan. Jadi atas dasar bukti tambahan itu pencemaran nama baik terpenuhi. Nah sekarang saya tanya, jika dikomparasikan dengan surat somasi,
Kata-kata yang mana yang sama dengan itu? Ahli, konten yang mana? Ahli ini cuma melihat sekilas langsung melihat ini. Konten yang mana dari somasi dengan percakapan itu? Konten yang mana yang memenuhi unsur pencemaran nama baik menyangkut dengan somasi ini? Jadi, oke, saya baca di sini. Sekarang kalau termasuk di tahap penggugat-penggugat pendidikan dalam melakukan usia, menjaga bagaimana terlibat dengan aliran dana. Ya. Jadi karena ini menyangkut tugas kepolisian juga melakukan pengembangan dan pendalaman. Sampai mereka hati apa mereka ini kebenaran daripada. Ini izin yang mulia, saya tidak menanyakan tugas kepolisian. Saya menanyakan ke ahli konten yang mana yang sesuai antara somasi dengan bukti yang diajukan. Kan saksi bilang ini sesuai ini bisa karena sesuai dengan somasi. Yang mana kontennya yang mana itu yang saya tanyakan. Pertanyaan dari umum bilang somasi itu dikaitkan dengan percakapan di wilayah itu yang mana berrelasi dengan bunyi somasi atau isi dari somasi yang sudah anda lihat di sini yang mana ada yang ada atau tidak menyangkut apa kalau di sini menyangkut apa apakah menyangkut dana atau menyangkut Ya, saya lihat tidak ada relevan dengan dana. jadi menurut ahli karena di situ ada percakapan menyangkut aliran dana, makanya berkorelasi dengan somasi begitu. Cuma di situ saja itu jawaban ahli, kami tidak bisa mau apa ini. Ahli memang pendapatnya sudah seperti itu ya. Nah, kemudian ahli banyak menyinggung ini menyangkut penetapan tersangka. Di dalam signifikansi penilaian tentang signifikansi alat bukti, bukan hanya kuantitas, tapi kualitas juga harus dipenuhi oleh penyidik untuk menetapkan orang sebagai tersangka. Jadi jangan ahli bilang, nah itu bukan ahli. Tapi ada 4 kan parameter, validasi, signifikansi, relevansi, reliabilitasi. Nah itu. Nah, menyangkut dengan signifikansi ada 2, kualitas dan kuantitas. Ini menyangkut kualitas. Saya kasih analogi. Dalam satu kasus pembunuhan, korban mati karena ditebas putus lehernya, bisa nggak sandal jepit jadi barang bukti? Tidak relevan. Tidak relevan. Terima kasih. Saya sudah sampaikan tadi penilaian. Jadi harus ada kualitas di situ kalau menurut ahli. Iya. Harus ada kualitas. Tidak bisa hanya melihat kuantitas jumlah. Iya, yang tadi data saya katakan adalah relevansi. Ini termasuk kualitas. Berarti kualitas mempengaruhi alat bukti. Ya. Iya. Ada lagi dari Terakhir, ahli. Ahli tahu nggak apa itu non mutasil puntum? Non mutasil puntum, ahli tahu nggak? masalah Itu bahasa Latin ya? tahu tidak Tidak tahu. Nah, jadi tahu itu kalau tidak tahu coba diterangkan ya, dari itu prinsip pembaca buku. Prinsip para pembaca buku memegang prinsip itu. Lebih baik satu buku paham daripada 10 buku tapi tidak paham. Itulah pentingnya kualitas daripada kuantitas. Terima kasih. ada lagi Ya, lagi tambahan. Izin. Yang mulia. Ini saya cuma sedikit kasih tambahan bahwa WA ini digunakan di saat kita berada di pengadilan sidang perdata kemarin, dan kami sudah kasih bukti ini di pengadilan gugatan. Makanya di dalam ini ada isi gugatan. Kita sudah bawa gugatan ini, tolong ini dia, karena dia sedikitnya, izin yang mulia saya jelaskan dia. Posisi dia adalah administrasi dan dia sendiri ada jaringan dana masuk ke dia dan baru masuk ke dia. Dan kami sih kasih bukti di perdata kemarin. yang pertanyaan jawab ahli ini kita sudah
kan Perdata. di luar dari somasi. Setelah somasi baru ternyata ada perkara lain dan minta di situ. Itu masih berkorelasi atau tidak? Jadi sebenarnya yang pilihan bukti yang ketika tadi sampaikan ada relasi, ya. Itu Jadi menurut Anda tetap bukti ada berkaitan. relevan. Kalau ada relevan, artinya ada hubungan hukum tidak dapat dipakai sebagai alat bukti. Kembali ke kewenangan penyidik kalau begitu. Dipakai Ya. kembali ke kewenangan penyidik. Kalau ini berkaitan atau tidak ya kita gitu. Digunakan sebagai alat bukti begitu ya. Nah, penyidik ya nanti dinilaikan di dalam. Iya, kan seperti itu kan. Iya. Ini kan ya, kita melihat di apa yang tadi yang saya. Ada lagi dari Cukup ya. Cukup ya. Ya. Yuk, ini masih Boleh. bisa Untuk menjawab. Ya, silakan. ahli tindakan dari penyidik, serangkaian tindakan penyidik dari mengeluarkan surat tindak penyidikan, surat perintah tugas penyidikan SPDP, melakukan pemeriksaan terhadap saksi, melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli, kemudian menetapkan barang bukti berupa somasi dan saudara ditanya, lalu gelar perkara untuk penetapan tersangka. Apakah tindakan dari penyidik tersebut sah atau tidak untuk menetapkan tersangka untuk pemohon? Oke, kalau ini menyangkut prosedur of justice itu semua apa yang disampaikan tadi dalam prosedur itu harus dilengkap secara administratif. Jadi memang ada administrasinya. Jadi tanpa administrasi bisa prosedural. Jadi baik penetapan tersangka, BAP semua administrasinya ada. Sprindik, sidik ada semua. Administrasi penyitaan pengadilan juga ada, itu administrasi. Jadi tidak lepas proses formil itu, formil atau form, ya, ada formilnya. Ini harus dibuktikan secara administratif. Langkah-langkah tindakan pembuktian. Jadi apakah dia sesuai prosedur atau tidak? Kalau itu kita menyatakan sesuai prosedur tapi tidak ada dibuktikan secara administratif, itu surat perintah, penangkapan, surat tugas, administrasi semua. Ini yang kita di Pendapat ada lagi yang ditanyakan. Ini masih bisa nih. Gak apa-apa kalau ya, tapi dia harus bisa karena ini kan ya yang menghadirkan kan pemohon. Pemohon belum berpikir. Makanya ini kalau termohon harus wajib dijawab ini. Silakan. Hanya sebentar mengenai peradilan saja. Ya, silakan. Tadi sudah menjelaskan bahwa adanya serangkaian suatu proses untuk penyidikan satu tindakan ke penyidikan mengenai kemudian dan perkara sehingga adanya penetapan tersangka. Saya hanya menyusun dan menanyakan tadi kan rekan saya sudah menyampaikan apakah ada kesalahan maupun sengketa sehingga ada tersangka. Nah, tadi kami juga menambahkan kualitas dari alat bukti. Ya. Cuma satu yang saya menanyakan mengenai adanya kedudukan status dari posisi termohon sebagai penyidik menetapkan sebagai tersangka menurut mekanisme yang ada. Mekanisme yang ada dalam penyidik yang menjadi patokan adalah surat somasi yang menjadi objek perkara sehingga adanya menjadi objek sehingga adanya penetapan tersangka sehingga yang timbulnya adanya gugatan dari pandangan ahli bagaimana proses perjalanan ini lain. Ini tadi ditanyakan bagaimana kerangkaian sehingga ada pendapat. Yang menanyakan mengenai somasi ini tersebut, apakah mengenai penetapan tersangka ini sudah benar? Dalam tanda kutip, dalam benar karena mengikuti mekanisme dalam perkara adanya penyitaan sehingga penyidik mengeluarkan penetapan tersangka dan pemberitahuan sehingga pemberitahuan tersebut sudah diserahkan kepada tersangka dan tersangka sudah diperiksa sesuai dengan bukti yang diserahkan.
Jadi pertanyaan, apakah ada mekanisme yang tidak dilewati dalam proses dari penyidikan sampai ke tersangka pembunuhan? Oke, saya kira saya kembali lagi tuntutannya, rentetannya itu dibuat secara kronologis, dilekat secara administratif. Jadi itu bisa di P1 sampai P8 itu kemudian di dalam penanggulangan pembuktian dilakukan semua itu ada dalam pembuktian. Jadi administrasinya itu ada semua, maka saya bisa nyatakan bahwa jadi kalau di prosedural itu terjadi, yang misalnya ada cacat formil, misalnya ada administrasinya tidak salah satunya misalnya tidak terpenuhi. Semua apa yang dilakukan dalam proses penyidikan itu harus ada administrasinya. Misalnya sprindik ada enggak? Ada. Berita acaranya ada enggak? Informalnya. Sampai pada SPDB ya, berita acara dalam perkara, permohonan permintaan sikat, pengadilan, semua administrasi itu ya. Saya kira itu yang perlu diperhatikan tentang prosedur formil dalam. Baik, dirasa itu masih ada sesi terakhir kesimpulan ini. Kalau kita panjang lebar nanti kesimpulannya ini. Ya, tapi tidak apa-apa kalau masih ada juga pertanyaan, ya kami tidak bisa bahas. Cuma mengingatkan saja masih ada sesi terakhir kesimpulan. Bagaimana? Permohon sudah cukup. Ya, cukup ya. Untuk ahli yang dirasa cukup kami